bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, tetapi harus dibuka. Tetapi solusinya apa untuk warga Surabaya? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Inspirasi jalan pagi menuju demokrasi di kota Surabaya. Bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, tetapi harus dibuka. Tetapi solusinya apa untuk warga Surabaya? Ya, kedua pasangan ini harus bergandeng tangan, tidak perlu saling menjauhi. Karena COVID, meskipun memang harus berjaga jarak, tetap bahwa proses kontestasi itu tidak memilah-milah. Tidak boleh muncul konflik karena isu tersebut. Selanjutnya bagaimana terkait dengan yang ketiga, Risma efek, Jokowi efek. Karena bagaimanapun proses kontestasi di Surabaya mulai pemilu 2010, 2015, 2019, Risma Jokowi mempunyai nama besar di Surabaya. Kita tahu Bu Risma adalah wali kota 2 periode yang sementara ini dilambangkan sebagai orang di belakangnya Pak Eri. Dan kita tahu Pak Mahfud Arifin adalah ketua tim untuk Jawa Timur, salah satunya Surabaya. Dan di sini di Surabaya Jokowi memenangkan. Ini kan berbicara pemilih, itu kan sama. Antara Pak Jokowi sama Bu Risma pemilihnya kan sama. Hanya pada waktu itu pilihannya bukan Eri Mahfud Arifin, tetapi Jokowi Prabowo, atau waktu itu Risma Arif Affandi misalkan. Risma lainnya misalkan. Risma efek, Jokowi efek pasti berpengaruh. Tetapi siapa yang mendapatkan keuntungan? Mereka yang mampu memerankan isu tersebut. Jadi yang mampu memerankan isu tersebut itu yang akan mendapatkan kemenangan dalam proses kontestasi ini. Isu bagaimana yang dimaksud? Yaitu mereka adalah bagian dari Pak Jokowi atau bagian dari Bu Risma. Tetapi ada catatannya, bagian tersebut tidak boleh hanya norok buntek dalam bahasa Maduranya. Dia tidak bisa hanya jadi boneka atau menjadi simbol yang melanjutkan. Tidak, karena masyarakat itu yang diinginkan adalah apa lanjutan dari Bu Risma tentang program-programnya yang berhasil kemarin selama 2 periode, atau apa yang dihadirkan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia, khususnya Surabaya, yang kemudian diciptakan untuk masa depan calon wali kota ini. Jadi Risma efek, Jokowi efek itu ada, tetapi sangat tergantung pada dua pasangan ini. Kalau dia hanya semacam boneka, melabelkan sebagai yang dicalonkan dari Bu Risma ataupun Pak Jokowi, kemungkinan masyarakat akan menjauhi. Karena dia hanya sebagai pesuruhnya, atau dalam bahasa yang negatif lainnya adalah dia hanya sebagai bonekanya Bu Risma atau bonekanya Pak Jokowi. Cak MA, Cak Eri harus mempunyai dirinya sendiri, harus menjadi dirinya sendiri untuk tampil di Pilwali ini. Bagaimanapun setiap saat masyarakat itu akan melihat sang calon dengan kehebatannya masing-masing. Yang kelima, ini dua pasangan calon ini baru semuanya. Merupakan momentum yang tepat untuk proses kontestasi, jadi belum mempunyai catatan negatif. Meskipun sebetulnya petahana, seandainya ada, itu dia sudah bisa melaksanakan kampanye semenjak dia dilantik. Karena ini adalah baru, maka sebagai orang baru yang belum mempunyai catatan negatif, raport merah, peluang keduanya untuk berkontestasi secara maksimal. Apa yang ingin dibawa untuk kota Surabaya, keluarkan semuanya.
jangan sampai ada yang menghambat. Jangan terbayang-bayang oleh seseorang, tapi jadilah dirimu sendiri. Jadilah Eri Armuji atau Mahfud Arifin Mujianto atau Mahfud Arifin Mujiaman. Itu yang paling penting. Jangan ikut-ikut. Keberadaan partai-partai politik yang ada, yang beragam tentunya karena masing-masing tidak didukung oleh satu partai politik, jadikan itu sebuah kekuatan. Bukan selanjutnya jadikan sang calon seperti orang yang di bawah ketiak partai semuanya. Tapi jadilah diri saudara sendiri. Yang keenam, mereka perlu menampilkan branding. Kalau kita melihat Bu Risma itu mempunyai daya tarik karena Surabayanya. Dia orang yang sangat lugas, cetar, tanpa babi bu. Itu orang Surabaya. Semua pemilih yang ada di Surabaya tentunya membutuhkan hal itu. Tetapi tidak boleh meninggalkan branding dirinya sebagai wali kota, sebagai calon wali kota. Apakah dia sebagai kebapakan? Kalau Bu Risma kan keibuan, kebapaan, atau sebagai orang yang mampu mengayomi semuanya, atau mampu memberi solusi semuanya. Tampilkan dirimu. Ya kalau dalam bahasa Pak Jokowi, brandingnya Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Jokowi adalah kita pada waktu itu. Ya Jokowi selanjutnya berusukan kemana kemari dan semua tahu Pak Jokowi mampu untuk meraih hati masyarakat. Karena perasaan masyarakat itu Pak Jokowi adalah kita. Ayo Cak Mahfud Arifin, Pak Eri, tampilkan dirimu sendiri dengan branding yang bisa menjadi daya tarik. Hal ini tidak dilarang kok, karena masyarakat membutuhkan. Saudara pecinta masa depan negeri, ada beberapa hal, kasus yang perlu dicarikan. Ada beberapa hal kasus yang perlu dicarikan untuk solusi kota Surabaya. Misalkan, Persebaya mau dibawa kemana? Itu penting. Persebaya mau diarahkan yang lebih besar, atau seperti sekarang, itu sosok calon wali kota menjadi daya tarik bagi bonek mania. Kalau memberikan label negatif terhadap bonek Persebaya, maka kecil kemungkinan untuk bisa meraih kemenangan. Dekati mereka, ajak mereka ngobrol. Siapa yang mampu menembus mereka mempunyai tiket. Salah satunya adalah pecinta sepak bola yang ada di Surabaya. Kedua, kelompok milenial. Kita paham di kontestasi ini tidak ada yang mewakili milenial. Maka itu perlu ditampilkan pada program visi misi. Kalau bisa menggandeng milenial dalam proses kampanye sampai 9 Desember nanti. Bagaimanapun milenial mereka di Surabaya cukup banyak, bisa 30-40%, dan ini kalau dibiarkan mereka acuh tak acuh terhadap pilkada, tidak memberikan hak suaranya. Karena bagaimanapun sosok milenial itu biasanya adalah sangat idealis, taunya hal-hal yang bagaimana memajukan dan kota Surabaya lebih baik tanpa harus berkonflik, berkontestasi. Padahal kalau kita berbicara tatanan negara di Indonesia, untuk meraih kepemimpinan yang melalui jalur demokrasi, jalur partai politik yang sedikit banyak berkonflik. Konflik yang ditampilkan di permukaan, milenial itu relatif ingin menjauhi. Kecuali milenial yang sudah dekat dengan partai ya, atau keluarganya teman-teman aktivis partai. Tetapi mayoritas milenial inginnya tidak berkonflik, proses studi baik, kreativitas muncul. Kalau Cak MA, Cak Eri mampu untuk menggandeng mereka dalam proses kampanye, itu menjadi magnet tersendiri bagi milenial lain. Ketiga, isu perempuan di Surabaya kemarin dipimpin oleh wali kota perempuan. Sekarang calon wali kota, calon wakil wali kota tidak ada perempuannya. Ayo, gandeng perempuan. Jadikan perempuan sebagai mitra yang sangat baik dalam proses kontestasi ini.
jangan diabaikan. Mereka jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Power of mak-mak itu daya tarik tersendiri, kekuatan tersendiri. Selain mereka yang relatif diam, para perempuan, itu menunggu seperti apa calon wali kotaku mau membawa perempuan di kota Surabaya ini. Kalau ada jawaban, kemungkinan mereka tertarik untuk memilihnya. Tetapi kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan menggunakan hak pilih, atau minimal menggunakan hak pilih yang memberikan politik uang. Ini membahayakan. Saudara, pecinta masa depan negeri, Surabaya adalah kota urban. Orang urban di sini banyak. Kalau mampu menampilkan isu dan menjawab kebutuhan orang-orang urban, kemungkinan dia mempunyai daya tarik. Orang-orang yang ada di perumahan atau di perkampungan pun yang mereka adalah pendatang dan sudah beridentitaskan Surabaya, ingin terayomi, ingin terfasilitasi sebagai warga kota Surabaya. Urban selama ini mengurus surat sulit, meskipun kita mengenal Surabaya relatif lebih mudah, tetapi faktanya ada beberapa yang tidak mudah untuk mengurusnya. Mereka perlu didampingi, diadvokasi, khususnya dalam proses kontestasi ini. Lebih penting lagi adalah bagaimana 5 tahun ke depan berbicara kelompok urban ini, bagaimana masa depannya. Karena kemajuan Surabaya mayoritas adalah kelompok urban ini, kelompok yang selalu memberi sumbangsi demi kota, meskipun mereka awalnya bukan orang Surabaya. Karena bagaimanapun mereka sudah meletakkan kakinya di Surabaya, hanya satu kata, bagaimana Surabaya lebih baik, mereka hidup nyaman di Surabaya. Dan yang terakhir, Surabaya adalah putra metropolitan yang kedua sesudah Jakarta, sebagai simbol sentral dari Indonesia Timur. Ayo, Cak Eri, Cak MA, mau dibawa kemana? THR, high-tech mall yang ada di THR mau dikemanakan? Berbagai pasar mau dikemanakan? Pasar Turi mau di-branding seperti apa lagi? Yang sempat menjadi referensi utama di seluruh Indonesia Timur. Ini metropolis kedua. Kalau tidak ada visi ke depan untuk pembangunan Surabaya yang lebih baik dalam hal bisnis, sulit untuk meraih kemenangan. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah tips-tips untuk meraih kemenangan di kota Surabaya. Kita tidak tahu siapa yang akan meraih kemenangan yang sebenarnya, karena semua masih berproses. Cak MA Mujiaman berpotensi untuk menang dari berbagai yang saya sampaikan. Tetapi kalau dia tidak menampilkan dengan sebenarnya, mungkin dia kalah. Cak Eri Armuji juga berpotensi untuk menang, seperti yang saya kupas sedetil tadi. Tetapi kalau beliau tidak mampu memanfaatkan berbagai peluang yang dimilikinya, juga berpotensi kalah. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa